Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat kita dengar di masjid khutbah Jumat. Kalau ada di kantor bupati pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini kita dengar tiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya sangat susah masuk di akal kita. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Weh, jangan kau mati ya, berarti mau-maumu. Mati mau atau tidak pasti. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustad, senang apa ketua, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam mati tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh jinnya, contoh, jangan kau marah, contoh. Sabung ayam. Wih, ada juga di sini. Beleng-beleng. Wih, didapat sama polisi. Wih, Pak Boto dikejar sama polisi. Jangan lari. Wih, tambah lari. Jangan lari. Ditambah kencang larinya. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Ini polisi besar perutnya. Ada tong kuliah polisi besar perutnya, Pak Cetong. Masa polisi besar perutnya? Kalau tukang judi besar perutnya wajar. Dikejar, jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dak, masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Dak, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana cara anak kaki nak tembak, nak kepala nak kena? Dan bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Jangan kau musuh itu polisi. Hei bu, hei bu, kalau hilang motor tak apa, siapa kita cari? Itu anak muda, kalau hilang motormu siapa kau cari? Bu Imang, dan udah apa Ayo, saya pergi ceramah, macet, tidak bisa maju mobil, tidak bisa mundur. Kubacakan surah Yasin. 2 kali hatam tidak goyang-goyang. Ibu, rumah dirampok, anak dibunuh, suami dibunuh, harta dijarah semua. Habis semua harta. Ibu rekam, foto, pergi lapor di polisi. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya. Ini orangnya, ini tandanya, ini videonya. Ditahu ini orang. Tapi dia bilang polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP yang minta juga uangnya. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Kuliah aja Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Bagaimana saya tidak sembunyi? Karena kalau kau lihat kau lari kau. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kenapa kita acara damai sekarang ini? Kenapa kita ramai ini acara ini bisa sampai lapangan ini? Kenapa? Karena polisi kasih kau izin. Kalau tidak jalan bos. Makanya hormati polisi, polisi sayangi rakyat, aman.
Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak menerima undangan untuk datang acara tablik ini, setan kepanasan. Bagaimana caranya supaya dia tidak berhasil datang? Jangko datang, gerimisi. Itu setan menggoda. Tapi alhamdulillah bapak hadir di tempat ini, berarti berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah ibu bapak datang di tempat ini setan menyerah dan putus asa? Tidak, nagoda ki lagi. Jangko dengar ceramah, pegang HPmu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Udah perhatiin mas syutingnya, sekali dilihat gelangnya. Sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika dengar ceramah godaan setan, masih juga dia pegang HP-nya, maka dia bukan kena godaan setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Simpan saya dulu HP-mu, Bu. Oi. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, sanannya di bapak-bapak. Apa mau kau kawin lagi, nak takut kau sama istrimu, Siapa dulu ibu. Woi, itu mas selfie misalnya. Orang ceramah na belakangi kina selfie. Na tulis latar belakang das atlatif. Kau kira pok bunga. Lihat nanti ini Pak Buati. Lihat nanti kalau selesai ceramah nak kejar ki itu. Ini ibu-ibu berupa gosip itu. Selfie dulu Ustaz, selfie. Kapan lagi ketemu selfie? Ulangi Ustaz, kaburi. Biar ku lagi 10 kali dah kabur. Simpan dulu APD, simpan. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ketika Allah mempertemukan dengan Rasul dan malaikat Jibril, lalu Nabi bertanya kepada Jibril karena melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari kita ibu? 10. Cacat gitu, kadakah kita toh? Ini 20, itu maki ini 10, ini 10, 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Nabi bilang itu malaikat pencatat hujan. Oh. Lalu Nabi bertanya, malaikat, kau bisa betul catat itu hujan? Iya, ku catat semua bos. Ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua ku catat Muhammad. Tojeng kok? Tojeng enggak. Jangan kau lagi cari itu hadis tojeng, dah ada itu basana jeda saat itu. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa ku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Sorowako, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Makanya kita dengar salawat dulu. Kalau kita kumpul-kumpul begini, kesempatan salawat bareng-bareng, karena Allah turunkan keberkahan yang sangat banyak di tempat itu. Tapi mau dengar dulu, mana lebih kencang ini suaranya ibu-ibu di Sorowako dengan bapak-bapak? Bisa tanding? Bisa ibu? Oke, bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam kona. Dengar dulu ini bapak-bapak. Oi, ya ibu-ibu diam. Ibu bapak-bapak diam, ibu-ibu. Ayo Bu, jangan kita kalah suamita. Yuk, ikut sama saya. Salatullah. Yang di belakang.
Rasulillah salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya kalau ada telepon ki, jangan kasih sabdu suara ibu, terutama ini yang janda. Kalau nak telepon ki suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suami orang dah tergoda, kan ugoda mi mantongi. Lagi di mana ki ibu? Di rumah aja Pak. Woi, jatuh kau salawat di situ puluh-puluh cewek. Ada tong ini pergi pacaran pengajian tabligh akbar. Kenapa kau baca? Kita pacaran syar'i, pret. Ada itu pacaran syar'i cilaka. Salawat pegang-pegang cewek kesempatan. Dompala. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Diam ki semua, diam ki. Ya. Bos, anak muda. Wijatolu. Kasih keras suaramu nak, kesempatan kau teriak memang mau kau. Yang tadi dimarah-marahi sama istrimu, balas kau sekarang, teriak kau. Salatullah ala, Masya Allah. Salatullah Masya Allah. Terima kasih. Diam kau semua, kita dengar ini. Diam kau. Gaya-gaya ndak nak kena hujan. Ayo, jangan mempermalukan kami Pak Bupati. Ya, sudah. Salah. Lo baby, mana ketua PSM pret? Mana? Oh di bawah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu. Kenapa kau ketawai kak? Pasti nak calla-calla masih yang ini. Saya tadi turun dari mobil, ada ibu-ibu nak lihat karena bilang, kecil jipale orang nah. Baru ada lagi satu dia bilang, itu ji baju nawatuna di YouTube. Kenapa? Kususai kau cilaka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, karena waktu yang sangat terbatas dan mulai gerimis. Apa orang bilang terbatas? Nah, Ibrahim alaihissalam dikasih rezeki yang melimpah. Lalu beliau bersedekah. Sedekahnya tidak tanggung-tanggung. Apa sedekahnya? 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kalau dirupiahkan kira-kira sekarang kurang lebih 3,5 miliar. Lalu seluruh memuji, hebat kau Ibrahim, luar biasa Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ini tidak seberapa, ini baru binatang. Jangankan binatang, andai saja ada anakku ku potong. Kenapa? Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Seperti anggota DPR. Pilih saya. Sama-sama kita olahraga rompong. Pilih saya, begitu terpilih dah ganti nomor HP-nya. Weh. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ini Ibrahim dipuji, datang penyakit manusianya. Apa penyakit manusia? Semua senang dipuji. Tidak ada orang tidak disenang dipuji. Maka kalau ketemu teman, pujilah. Karena itu salah satu bagian dari membahagiakan teman. Makanya saya juga sering dipuji sama teman. Baru ketemu turun dari mobil, tambah gagah ki kuliah Ustaz. Ku tahu jina bohongi kak. Kalau aku bilang, ku tahu jika bohongi kak. Tidak apa-apa, lanjutkan mi. Kaku suka juga saya kalau dibohongi kak. Sudah. Ibrahim berkata, jangankan binatang, anakku saya potong. Karena waktu itu tidak ada anaknya. Nah, lama-lama Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak.
Kemudian Ibrahim dipaksa menikah sama istrinya. Bang, mak beno bawa no. Iko nabi, harus engkau keturunanmu. Tapi maka ada Ibrahim, aja di melo pak kecewa ko. Mak bene ko deng, saya tidak mau. Nikah ko, saya tidak mau. Saya tidak mau sakiti perasaanmu, ini takdirku. Bayangkan Pak Bupati. Ibrahim disuruh nikah sama istrinya ndak mau. Bagaimana kita rolu? Dilarang sembunyi-sembunyi. Akhirnya kata Ibrahim, ndak mau kah deh? Nikah kok. Ndak mau kah? Nikah kok. Nah bilang kau jipale deh. Akhirnya Ibrahim terima. Siapa miku peristrikan? Nah bilang jangan kau banyak-banyak bicara itu ya. Hajar. Siapa Hajar? Wanita hitam. Nih kau sudah nikah. Alhamdulillah setelah nikah, Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Hamil Siti Hajar. Hamil pula Siti Sarah. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini sudah lama berkeluarga ndak punya anak, coba ilmunya Siti Sarah. Suruh kawin lagi suami tak. Coba mungkin. Coba. Ndak mau itu, ndak mau. Mentong ini ibu-ibu ini egois. Ada Pak Bupati ibu-ibu kasih tahu Kak, kan lagi jalan sama istrinya 4. Langsung dia bilang ini majelis taklim. Dia bilang deh serahkan itu bapak. Satu laki-laki 4 perempuan. Ku bilang kita kapan yang seke. Sesuatu yang bisa dinikmati berempat kita nikmati sendiri. Bapak saudara-saudara sekalian. Akhirnya Ibrahim dengan Siti Sarah. Lahir anaknya namanya Ismail. Cocok mi? Salah, namanya Ishak. Inilah keturunan Yahudi. Ibrahim dengan Siti Sarah, Siti Hajar, lahir anaknya namanya Ismail. Inilah keturunan kita orang Islam. Setelah Ismail usia kira-kira 13 tahun, tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim. Ibrahim, potong itu anakmu. Pernah kau dulu janji kalau ada anakmu ku potong? Sekarang ada anakmu, potong itu. Wih, bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Iya, kalau anak 9, kita cari yang nakal. Potong ya kamu. Mana yang buntu di sini, mana buntu? Ibrahim tanggal 8 Zulhijjah pikir-pikir, ini mimpi atau wahyu? Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Arafah atau berpikir-pikir. Hari Tarwiyah. Maaf, hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Sudah kau janji. Ibrahim bangun. Oh, yakin. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim yakin. Maka kita sekarang disebut tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah, dia panggil anaknya. Mail, sini kau dulu nak. Apa Pace? Tidak ada dalam hadis Pace, ini supaya kau tidak rasa itu hujan. Apakah Pak? Nasuruh kah ini Tuhan potong kau nak? Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anak tadi rumah ditanya begitu apa jawabannya Bu? Sini kau dulu nak. Pecok. Nasuruh kah Tuhan potong kau? Bagaimana menurutmu? Pasti nak bilang, kenapa nak saya mak? Itu mau nenekku yang sudah tua. Ini jawaban orang cerdas tapi tidak soleh. Tapi Ibrahim alaihissalam tanya bapaknya, bagaimana nak? Apa kata Ismail? Pak, laksanakan. Jangan ragu, bapak akan dapati saya menjadi anak yang sabar. Makanya kalau minta anak, doa kepada orang Allah, ya Allah, Allahumma rabbi habli nasalihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh, bukan anak yang cerdas. Kalau cerdas, pak kepala talangi nanti. Kalau cerdas tidak soleh, maka dia jadi tukang tipu. Kalau cerdas tidak soleh, maka uang negara dia habisi. Kalau cerdas tidak soleh, selingkuh kiri kanan. Maka yang kita minta anak yang soleh. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan dibacanya Ustaz? Mau makan, kita suapi. Nak, mama kau nak buka mulut. Rabbi yang salihin.
Baru bangun bisi-bisi telinganya, bangki nak, bangki. Allahumma rabbi hablil solihin. Mau pergi sekolah peluk lagi anak tak? Allahumma rabbi hablil solihin. Bagaimana kalau untuk suami? Tidak cocok untuk suami tak itu, Bu. Langsung suami tak, kau kira anak-anak? Ya, ada kemana kangku, masih kecil-kecil, mau maghrib, masih main futsal di lapangan. Kau panggil, sudah mi, pergi sini nak. Pergi selalu berjamaah sama om di masjid. Sedikit lagi om, sini kau cepat. Tunggu ini, Asan masih main bola, terpaksa Ustaz Dasa masuk lapangan. Ku bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Wih, langsung menangis ibu. Heran semua orang lihat, kita wajah gona Pak Ustaz. Nabi si jiwakannya nama menangis, dia tidak tahu telinganya ku bisik, tanganku di bawah makan jipi. Nah, ringkas kisah. Kata Ismail alaihissalam, laksanakan Pak, jangan ragu. Satu cuma ada permohonanku. Apa itu nak? Satu, Bapak nanti pakai pisau yang sangat tajam supaya tidak lama menderita. Dua, tutui mata Pak, karena kalau kita lihat kak pasti tidak tega ki, tidak bisa ki potong kak. Tiga, ikai tanganku supaya saya tidak menderita kesakitan meronta-ronta. Ikatong kakiku. Yang keempat, jangan kena bajuku darah di supaya tidak lihat mamaku. Yang kelima, besok lusa kalau saya sudah wafat, tolong jangan ada anak-anak lewat depan rumah yang seumuran saya supaya mamaku tidak ingat ke kodong. Baik Mina, tanggal 10 Zulhijjah pergilah. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari membayar janji atau menunaikan janji. Pergilah. Begitu mau pergi, panik setan. Iblis mati. Tidak ada minta mangkuk di neraka nanti. Maka dia godalah Ibrahim. Baim. Ibrahim. Baim. Mau pi mana? Jangan kau banyak bicara di situ setan. Mau kopi? Jangan kau banyak bicara. Masih mau bicara dilempar, kena kepalanya. Sampai Malili balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia pergi goda istrinya. Jar, apa? Jangan kau ribut. Apakah? Penting. Apa? Kau tahu nak bawa pergi mana anakmu itu si suamimu? Kau tahu. Nak pergi jalan-jalan. Tolong kau. Maksudnya apa? Nak bohongi kau itu suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anak-anak? Sambarang kau bilang di situ iblis. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Tahu je enggak. Tandalah kalau tidak. Tidak ada itu dalam hadis. Tidak ada itu. Tambah-tambahan aja itu. Basana dia nguki ini bos. Masih mau. Kenapa bisa? Masa ada bapakmu? Iya katanya perintah Tuhannya. Siapa? Perintah Tuhannya. Masih mau bicara iblis. Hajar ambil batu. Jangankan anakku. Saya juga saya potong diriku kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara. Ishapnya pak. Lempar kena kepalanya. Sampai di Masambah. Balik lagi. Gagal goda suaminya. Gagal istrinya. Dia datang ke anaknya. Mail, sini kau dulu mas bro. Apa cikali? Kau tahu mau kau bawa bapak nu? Dan kau tahu jangan kau banyak bicara di situ. Masih mau bicara, langsung dilempar, kena matanya pico. 3 kali melempar, lempar Ibrahim, lempar Hajar, lempar Ismail. Lalu jalan mereka, pergi, sampailah mereka. Sampailah Ibrahim dengan Ismail. Dibaringkanlah Ismail. Itu kalau Bapak Ibu pergi umroh, setelah kita dari Arafah kan dibawa lagi mau pergi ke tempat pelemparan. Biasanya dekat istana raja sebelah kiri. Mutawib berkata, Ustadz berkata, ibu bapak para jamaah tengok ke kiri. Di atas bukit sebelum rumah raja ada pos-pos seperti pos security. Disitulah tempatnya Ismail diletakkan ketika mau dipotong sama bapaknya. Nah, diletakkanlah, ditutup matanya. Ayo Ibrahim ambil pisaunya. Nabi bilang, lau geret nona, geret nih pak, geret. Dipotong, diiris lehernya. Tidak mempan. Nabi bilang Ismail, main ki kapan pak? Tidak, ku kancam ini nak. Barangkali lowek ki. Tidak, ku kancam sekali ini. Ibrahim nak tidak mempan ni. Akhirnya Ibrahim nak ambil anunya, badinya, dia ambil parangnya, dia hantarkan ke batu. Pecah batu, padahal batu keras. Ini leher lembut, batu nak hancurkan, leher tidak. Lalu Nabi bilang Ibrahim, ulang lagi deh.
Begitu mau ulang, Ismail bilang, Pak, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Apalagi nak, tolong lepaskan ikatan kaki dan tanganku. Kenapa? Kalau Bapak ikat saya seperti ini, Allah menilai saya tidak ikhlas. Terpaksa sehingga harus diikat. Tolong lepaskan. Baiklah nak, dilepas. Dan begitu mau digerek kedua kalinya, Allah di atas aras panggil seluruh malaikat. Malaikat, sini ngasem aku. Ita kok cule. Ita lo cule mbok. Ini makhlukku yang dulu kau protes kalau saya angkat jadi pemimpin. Yang kalian pernah protes akan menghancurkan alam ini. Coba kau lihat. Gara-gara cintanya dan taatnya ke perintahku, maka anaknya satu-satunya yang dicintai, dia persembahkan karena cintanya kepada Allah. Lihat mau ini. Oh, seluruh malaikat memujinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah huwallahu akbar. Dilanjutkan oleh Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil ham. Itulah yang kita baca kalau kita takbiran lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Malaikat, la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim, Allahu akbar walillahil ham. Ismail. Maka disunahkan ketika pergi dari rumah ke tempat lebaran baca itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, datanglah malaikat Allah mengganti lehernya Ismail alaihissalam dengan kibas atau bembe atau domba. Nah, panjang ceritanya tapi waktu yang terbatas. Apa hubungannya sama hijrah ini? Apa hubungannya? Ternyata ketika bapak mau berhijrah, setan kepanasan. Tadinya tukang judi, dengar ceramah judi itu membuat hidupmu makin sengsara, mulai berhijrah. Yang tadinya pezina, zina itu cara binatang, maka tinggalkan, mulailah. Dia berhijrah gara-gara selalu dengar lagunya Umi Rama. Lagu itu boleh tonji, tergantung lagunya. Lagu dakwah. Saya dibully saya di WhatsApp, dibully saya di Facebookku. Karena ada saya posting saya lagi menyanyi. Oh, udah bilang itu lagu kafir, sesat. Saya bilang saya tergantung lagunya. Kalau kau mobil tidak mau menyanyi, jangan kau. Tapi jangan kau bilang saya sesat, karena laguku lagu dakwah. Kalau lagu-lagu dakwah boleh sih. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu lagunya ibu-ibu yang nasindir suaminya yang paboto. Atau lagunya Umi Rama, mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Iya kan binatang gitu yang berzina. Masa ada binatang akad nikah? Mengundang dengan hormat Ustadz Fahrul Rozi bersama Ustadz Dasat Latif menjadi saksi dalam pernikahan kambing saya. Kok hina saya bos? Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau begitu boleh ji bos, boleh kalau begitu ya. Yang tidak boleh kalau lagu-lagu menyesatkan. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Apa itu putar kiri kanan? Beleng-beleng yang asing nenek-nenek. Olahraga majelis taklim, tapi olahraga sama laki-laki. Siapa ajar pemuda hijrah begitu? Katanya hijabers.
Tapi perempuan laki-laki sama di depannya. Perempuan di depan, laki-laki di belakang. Campur-campur olahraga. Bagaimana itu? Di depan itu ibu-ibu. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Apa ndak hancur? Ini semua pelaku-pelaku ini. Kalau lagu-lagu dakwah, lagu-lagu kajili-jili. Pulang-pulangku berbadan 2. Matampu lisu dongo. Ya, kalau lagu-lagu dakwah ya, artinya adik-adik yang tidak mau menyanyi silakan, tapi jangan kau langsung tuduh sesat orang yang lagu melalui dakwah. Berapa juta rakyat Indonesia paham makna dari salawat-salawat itu karena lagunya Opik. Yang tadinya anak muda tidak kenal lagu-lagu salawat, cinta-cinta kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah dan bersalawat, dengan adanya lagunya Opik, banyak orang yang akhirnya hafal salawat-salawat itu yang tadinya kita tidak pernah dengar. Lagu-lagu zaman Nabi datang dari hijrah dari Madinah ke Mekah ke Madinah kan disambut juga. Tala al badru ala min sani wajaba alaina alilahida. Coba lagu-lagu begitu. Ibu-ibu kalau suami tak lagi sakit-sakit giginya, doakan, bacakan Fatihah, baru kita peluk-peluk, usap rambutnya. Bila kamu di sisi senangnya itu langsung bilang sembuh gigiku mak. Nah, berarti adik-adik sekalian, ketika kalian sudah mau berhijrah, setan akan berupaya menggagalkannya. Maka kita belajar tadi, Ibrahim mau hijrah, Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah, itu sampai 3 kali setan datang membujuknya. Jadi ketika kalian mau hijrah, mau meninggalkan motor-motor yang tidak ada guna, mau meninggalkan dunia malam, mau meninggalkan maksiat, setan akan berupaya menggagalkannya. Jangan kau tinggalkan kota mamu nanti. Jangan kau pakai jilbab. Kalau pakai jilbab tidak kelihatan seksimu. Kalau kau pakai jilbab tidak kelihatan rambutmu yang cantik. Kau tidak pakai jilbab tidak dapat kau jodoh. Kalau ada di sini khawatir gara-gara tidak pakai jodoh, tidak dapat jodoh, saya, ku selesaikan malam ini. Saya, kalau Pak Rossi jangan kau takut kisah istrinya. Kalau kau Ustaz, cuma istriku lebih berani dari saya. Tanya mi. Tidak boleh, ibu-ibu tidak boleh kasih takut-takut suami. Kita kira itu gampang jadi suami, Bu. Ibu kalau hijrah muliakan suami. Ini kadang-kala di ibu-ibu sumber dosanya itu karena tidak memuliakan suami. Kata Nabi ada 4 perempuan yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Apa? Cemas mahkota? 4 jenisnya. 1, mereka istri yang selalu memaki-maki suaminya. Apa? Si mau. Boleh marah sama suami, boleh. Apa enggak boleh istri marah sama suami? Boleh. Kalau ibu kecewa, boleh. Apalagi kalau dia cuma suami pan rasu-rasu. Boleh ibu marah, tapi tidak boleh memaki. Kau ngajar kau jelek mukamu, ku tahu begini, saya tidak mau kau busul lagi mukanya. Makutu, wajah, magalam mandre, buang kalepana. Tidak boleh bagi-bagi begitu. Marah-marah boleh, tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata makian. Coba saya tahu saya begini, saya tidak mau menikah sama kamu. Baik nama kau dulu, sekarang kau jelek begini. Ku tahu je begini lagi gajimu. Coba ku tahu. Nah bilang suami tak satu saja nak tangkiskan kau tak kancing kau. Kau tahu je pale. Kenapa kau mau kawin sama saya dongok? Jangan. Penghuni api neraka, istri yang selalu memaki-maki suaminya. Kita kira itu gampang jadi suami, Bu. Pergi ke kiri kanan dari pagi sampai malam. Keringatan orang, dihina seorang di terminal. Kadangkala kasihan kita pura-pura kenyang supaya ada disimpan bawa pulang ke Malutongki. Kalau pulang tidak ada uang di dompet. Itu suami itu dia pikir sama itu.
Bagaimana ini supaya saya pulang kampung kodon, supaya istriku pakai baju baru supaya dihormati sama sekampungnya. Bagaimana supaya saya bisa belikan kasihan mobil ini istriku supaya pulang dihormati sama saudara-saudaranya. Itu nak pikir sama suamimu. Kaja jas kau marah-marah. Apa? Tenang ki pak, ku bela kini malam. Ya ibu, hei, coba kalian itu kasihan suami tak dikejar cicilan. Hah? Itu semua dia pikir suami. Nah kita enak tong itu kalau pulang ki bu, senyum-senyum ki. Baru datang suami tak, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Bang, Daeng, saya tahu, saya dengar tadi kita lagi sial. Sabar ki, memang begitulah. Andai saja saya besar min anak, saya bantu ki pergi cari nafkah. Tapi kita lihat anak masih kecil-kecil. Sabar ki Daeng, insya Allah tidak ada penderitaan yang lama. Waman yusri yusra. Oh, baru ibu peluk lagi suami tak. Ku sayang tak kak. Biar siapa yang goda suami tak tidak tergoda di jalan. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Ini baru pulang suaminya tidak nak bukakan pintu. Tak kok baru 1 jam pergi suami menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Ada jadi di mana kok? Ini kelakuannya semua ini. Kau dulu di kantor jadi langsung dia bilang video call kau dulu, video call. Itulah tomo. Tidak ada di sini toh? Tidak ada toh? Tahu ki perempuan yang kedua yang masuk api neraka. Kata Nabi, mereka yang suka memaksa suaminya melebihi kemampuan suaminya. Ibu, ada siku tak? Ada siku. Coba pegang siku tak semua, pegang. Ya pegang, ya sudah. Sudah itu gigi siku tak gigi. Coba bisa gigi ki? Saya kasih ki hadiah kalau bisa ki ambil semua HP ku. Mana bisa? Itulah begitu perumpamaan menyuruh suami di luar kemampuannya. Gajinya cuma 4 juta per bulan sebagai pegawai, tapi minta kau dibelikan mobil harga 500 juta. Itu kau suruh suamimu korupsi. Maka jangan menyuruh. Maka namanya kita suami kalau dikasih gitu kita terus stres. Akhirnya apa? Kalau begitu kasih masuk itu sertifikat rumah. Masuk sertifikat rumah di bank. Bulan pertama masih bisa nak cicil, bulan kedua masih bisa, bulan ketiga tidak bisa. Ditarik mobilnya, sudah hilang. Mulai bertengkar gara-gara kau itu. Coba, gara-gara kau itu mau sekali naik mobil apa? Hilang mobil, diambil sertifikat rumah. Cidak kau. Yang ketawa serius orang ini. Ya, bu, yang ketiga, dengar ini bu, mudah-mudahan ini yang penting kita bawa 4. Yaitu mereka yang mempertontonkan auratnya kepada lelaki lain. Alhamdulillah ibu tutup jilbab ini semua pakai. Tapi ingat ibu, jilbab syarat yang tutup aurat tidak cukup. Syarat yang kedua tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada juga itu pakai jilbab tapi sempit sekali bajunya. Bodohnya itu kuliah itu perempuan yang pakai sempit-sempit. Dalam itu repotnya. Naburu ko anjing, repot mako. Coba beli keloror lebar, ada jualan kok. Itu sebabnya disuruh ibu jangan pakai sempit-sempit. Ini nasesa bela. Cewek, mari kerjasama bos. Kami ini laki-laki banyak hancur amal gara-gara kalian. Hijrah maki, tapi nu bantingi dirimu di depan tak. Nah kita ini bekas preman pasti disuka. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kau ada kaki kita terus. Astagfirullah. Puang adam, puang. Maka harus kerjasama. Coba, jangan selalu pakai sempit-sempit. Kau sisa pemuda hijrah. Kami ini laki-laki jaga mata. Tolong kau cewek jaga akhlakmu. Kan tidak mungkin kita menjalan begini terus.
Atau begini kita terus ya. Lewaku baik capuk mana ngamalai. Mengaji bagi dulu beberapa ayat, salat duha sebelum keluar rumah, berzikir istighfar, baru ki kodong 50 menit di luar rumah habis semua. Capuk mana modal lainan resetan. Dilihat kami pahanya. Ya toh? Maka pulang ini jangan lagi ada pakaian sempit-sempit. Makin longgar makin bagus. Ya? Yang keempat, kata Nabi, yaitu mereka wanita yang melalaikan solatnya. Banyak sekali hadis-hadis menceritakan, menjelaskan perempuan yang melalaikan solat. Saya tanya-tanya, kok bisa ya tidak dihususkan pada laki-laki yang melalaikan solat? Ternyata memang perempuan paling banyak melalaikan solat pada kondisi-kondisi tertentu. Kapan? Selesai haid. Coba begitu perempuan selesai haid. 5 hari haid, nah tambah 2. Nah bilang suami, nah kenapa belum pakai sembahyang sayangku? Nah bilang, belum orang bersih. Nah, masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang suaminya, bohong kok kapan sayangku? Nah bilang, apa bohongku kasih liaki? Apa melo dipakasih lagi? Itu toh, mereka tawa gitu bukan kita bayangkan dirita. Sampai Nabi bilang, Ustaz beda kalau selesai ki hai Ustaz, subuh pi baru mulai. Sekali na subuh kesiangan, Nabi bilang besok pi lagi Ustaz. Tidak, kalau Isa bersih misalnya ibu jam 8 malam ibu ke toilet mandi, bersih kayaknya, maka ibu sudah wajib Isa. Tidak harus tunggu subuh. Kalau tunggu subuh kesiangan, Nabi bilang subuh pi lagi. Ini beleng-beleng les dongo. Ya, Bu. 2, kondisi perempuan banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Muka nak kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Weh, la ilaha illallah. Ada tongku. Ada juga yang menyebabkan sholat ibu tidak sah gara-gara apa? Makeupnya terlalu tebal. Apalagi kalau lipstick lipstick yang mahal nak pakai, yang harga-harga 700.000. Itu biasa karena takut rusak ini lipstiknya mahal, begini saja aja wudhu. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berhijrah pasti setan menggagalkannya. Kenapa sih Nabi Ibrahim ini yang digoda oleh iblis kemudian menjadikan salah satu ritual pelaksanaan ibadah rukun Islam kita haji itu melempar 3 jumroh. Iya kan? Melempar 3 jumroh, 3 tempat, 1 tempat 7 batu, Aqabah ula, setan besar, setan tengah, setan kecil. 3 hari kita di Mina. Kenapa mesti 3 hari? Kenapa tidak 1 hari saja langsung cambuk ya 63 batu? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mesti 7 1 kali tempat? Kenapa? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita, melawan setan perlu napas panjang. Dia goda kita. Hari ini kita hijrah, besok nagoda ki lagi. Nagoda ki lagi, besok dia datang lagi. Dan itu iblis tidak akan pernah berhenti sebelum kita mengikutinya. Maka Allah adil. Supaya adil ini pertempuran dengan setan, maka Allah kasih kita senjata. Apa senjatanya? Agama. Bagaimana supaya istiqamah dalam hijrah? 1, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Teman ini penting. Ya, kalau kau salah memilih teman, maka teman itu akan menghasutmu. Coba kalau berteman sama ustadz, sama saya misalnya, pasti lagi jogging, tiba-tiba mau miasar, pulang maki. Iya toh? Tidak mungkin saya pakai begini, jalan kita sama-sama. Denguki, pikir dulu cari rumah karaoke. Ustaz kajili-jili nih. Pasti yang kita cari masjid, tempat-tempat dakwah. Teman itu menentukan siapa kita. Maka cari teman-teman yang baik yang bisa mengajakmu kepada surga. Yang kedua, cara istiqamah dalam hijrah ini, maka dengarlah dakwah. Tapi ketika kalian dengar dakwah, seperti dikatakan Ustadz kita Faru Rosi tadi, tidak cukup hanya dengan YouTube. Ini banyak pemuja hijrah kayak sendiri mau masuk surga. Semua salah.
Kalau tidak sepaham dengan dia sesat, tidak mau dengar dakwanya. Maka saya ada teman yang juru, Ustadz, kan semua ini Ustadz kondang punya semua sahabat Ustadz ini. Bikin juga. Saya bilang saya tidak. Semua sahabatku. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Kalau dia masuk komunitas sahabat Ustadz A, tidak mau dengar sahabat Ustadz C. Kalau dia di Ustadz C, tidak mau dengar Ustadz B. Adik-adik, kalau kalian hijrah, makin banyak ustadz kalian dengar, makin banyak ilmumu. Makin banyak ilmumu, makin enak hidupmu. Sama saya dulu. Waktu baru belajar agama, perempuan tidak mau saya pegang, tidak mau jabat tangan. Biar sepupuku, tidak. Akhirnya sampai bapakku di kampung, adalah salah rokapang anakku. Namo sapu sisena de tona na melok majama de na melok mite tapana. Ternyata tergantung niatmu. Kalau waspas, mau safi, ya. Tapi imam yang lain, selama kau tidak bernafsu, tidak dosa. Maka saya kalau mahasiswaku yang cewek-cewek di Unhas, saya begini saja. Dia masih muda. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswi? Iya, saya masih muda, dia masih muda. Dia cantik, saya gagah. Nasami, bandingkan beda saya tukul. Iya toh. Masa Ustadz nafsu sama? Iya, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabuz zina illa Ustadz. Biar Ustadz hancur tonji kalau cewek cantik. Nah, itu kalau mahasiswiku. Kalau ibu-ibu yang begini muka-muka sakaratil maut nih. Ya, saya jawab tangan lah. Nggak mungkin saya nafsu sama mama-mama. Nggak tahulah kalau emak yang nafsu sama saya ya. Cowok, jangankan kau lihat paha, kau dosa. Jangan kau lihat, jangan kau pegang. Kau bayangkan saja sudah dosa. Padahal kau tidak lihat, kau tidak pegang. Kau tidur, tapi kau bayangkan pahanya orang. Cewek. Dosa kau cilaka. Padahal kau tidak lihat itu. Saya lihat paha, belum tentu saya dosa. Malah saya bisa dapat pahala. Kau bisa, tergantung reaksiku. Lihat cewek, lewat kelihatan pahanya. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk halus itu. Saya dapat pahala. Saya puji Allah. Kau tidak lihat tapi kau dapat dosa. Kau bayangkan nafsu. Dosa. Bisa jadi kau mulutmu istighfar tapi dapat dosa. Kenapa kau nikmati itu dosa? Lihat cewek cantik. Astagfirullah. 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 Kau dosa itu bos. Istighfar kau tapi kau nikmati. Maka dedek, setelah hijrah ini, pintu sombong itu gampangnya masuk setan. Setelah kalian hijrah ibu bapak, maka setan masuk dengan gampangnya dengan masuk dari apa? Pintu sombong. Sehingga apa itu sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat, hanya dia merasa dia benar tanpa menghargai pendapat orang lain. Boleh kalian tidak setuju dengan pendapat orang, tapi jangan kemudian kau menyesatkan dan mengkafirkan sesamamu muslim. Demi Allah, kalian belajar hadis baik, kalian belajar fikih baik, tapi kalau kalian belajar hadis, belajar tafsir, belajar fikih hanya untuk menyerang sesamamu muslim, menghina sesamamu muslim, baunya surga kau tidak dapat. Silakan pelajari sunnah, tapi untuk diamalkan, bukan untuk mencela orang lain. Jangan sampai kalian belajar hadis, belajar sunnah, belajar dalil-dalil hanya untuk mempermalukan dan menghina sesamamu muslim. Kalian tidak akan lebih mulia di hadapan Allah. Nah itu ya. Yang ketiga, ini kisah nyata. Waktu ku masih SMP di kampung. Sembayang asar kak. Begitu sujud imam, kenapa lama sekali ini imam sujud? Tunggu, tidak ada naik kepalanya. Tiba-tiba ada temanku, tidak sabar nangkak kepalanya. Langsung, hilang imam. Ternyata imam yang ditunggu di depan hilang dia, keluar dari pintu samping. Kacau sholat, bubar. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kalian tinggalkan saf? Nah bilang, metu kana, kentuk kak. Pak Imam, lain kali kalau kita kentut, kasih naik dulu kepala supaya dilihat kita keluar. Nah bilang, justru sengaja kamalu kak kuliah. Kacau sholat, kacau sholat. Ayo, ini lagi kisah nyata. Waktu ku KKN, belum Pak jadi ustadz waktu itu. Ada temanku anak fakultas teknik, dia pakai gamis. Dalam hatiku, pasti anak pesantren ini. Ya, jadi imam. Jadi imam, dia baca Al-Fatihah masih nyaman. Begitu dia baca Al-Kafirun, saya berdua di belakang, anak sastra. Dalam hatiku,
cari susah ini orang ini. Al-Kafirun baca, cari masalah ini orang ini. Bener. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abid ma wala antum wala ana. Ini temanku ada sastra jengkel dulu. Kenapa tak putar-putar itu? Nah bilang ini imam, ini juga kupikir. Kaca solat, kaca toh. Ini lagi, walau alam ini tidak tahu benar atau tidak. Cerita ini pernah ku dengar. Penghafal Quran pulang kampung, diteslah imam. Kau jadi imam nak, didengar yang kalinya hafalanmu. Wah, dia baca memang bagus. Begitu lagi dia baca surahnya, setelah Fatihah tiba-tiba ada cicak jatuh. Boy, hampir kena telinganya. Kaget, stres. Orang stres hilang hafalan. Nah ingat, apa sambungannya ini? Ada apa sambungannya? Tak bisa nak ingat. Lupa. Suasana hening di masjid. Semua diam. Tiba-tiba ini membilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda lewat. Dia bilang, sudah mi daripada repot kok, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya ketika milih imam hati-hati. Kalian juga kalau jadi imam, kata Nabi, satu, baca yang umumnya orang hafal. Itu kalau kita jadi imam. Baca yang umumnya orang hafal. Saya entah belajar dari mana sekarang anak-anak muda kita kalau diangkat dorong jadi imam, yang susah-susah semua nak baca. Padahal Nabi bilang, kasih ringkas. Kenapa ringkaskan bacaan solatmu? Karena di belakang ini macam-macam. Ada orang tua remati. Tidak bisa kodon lama yang sudah pensiun. Nah sesap wa imam. Belum selesai, nangka lagi kepalanya. Belum lama-lama jatuh lagi ke siang. Naulan lagi, belum selesai. Naik, musese tomatoy bos. Itu Nabi katakan ringkaskan. Yang kedua, barangkali ada ibu-ibu yang mau sekali kentut. Barangkali ada Satpol PP yang pakai sepatu baru, nah lupa simpan baik-baik. Lampe na hilang ini sepatuku. Hilang ini sepatuku. Ayo, makanya kata Nabi ringkas. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha, salah, hampir semua kita hafal, bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 113. Salah. Ya lemu. Saya suruh kosok jago. Kedua kata Nabi, baca umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya ibu bapak kita bisa khusyuk. Coba kalau imam kita bisa ikuti kalau dia hafal. Tapi kalau tidak dihafal, mau dia apa? Al-Baqarah dia baca ayat 11 sampai 115. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku, belum bisa selesai, terpaksa kita menghayal. Dibacalah dulu pengumuman di dinding. Keadaan keuangan Masjid Nurul Iman, pengeluaran, saldo, beli, dibaca semua itu. Sudah dibaca satu triples, belum selesai, pindah lagi ke kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai, dibaca lagi bajunya orang. 2 periode lebih baik. Wah, dibaca terus. Semua dibaca. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Nah, kita juga makmum harus tahu etika berjamaah. Etika berjamaah kalau jadi makmum, jangan membaca mengganggu sampingmu. Ada orang biasa membaca Al-Fatihah kayak dia paling soleh dalam masjid. Baru takbir naganggu memang makin. Semalik. Mau ganggu kecil kali. Ada memang begitu kayak dia paling soleh dalam masjid. Nah, ada lagi tangannya naganggu tomaki. Karena kasih goyang-goyang tangannya. Ada
Mana anak muda jengkel sekali datangkan jari-jari. Selesai karena kau tanya, saya kau pemuda hijrah baru, kita ganggu, tangan tak kuliah terus, jadi ku tangkap deh. Ayo, apa lagi? Dengar ini Pak. Itu kaki ini biasa juga ada persoalkan orang. Jari-jari kaki. Kasih pindah sih deh, kasih pindah lagi. Kasih pindah sekali ku kasih kutaran jahit selesai sholat. Kenapa ginjak kakiku Ustaz? Kau ganggu jari-jarimu ku pikir terus sujud aku lihat lagi jari-jariku. Makanya yang adab itu kalau mau angkat takbir kasih tahu dulu itu di samping tak boleh tabe deng boleh gini jari-jariku sentuh karika karena boleh jangko dek kau ganggu kak jangko. Kalau anda bilang silakan kasih baku rapai. Nah, cambok di situ baku dorong bako. Ya. Nah, maka kita orang Islam memilih imam harus hati-hati. Kenapa? Salah imam kacau jamaah. Makmum siapa saja boleh makmum. Mulai orang gila sampai orang paling cerdas boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Kalau salah makmum imammu, salah jamaahmu. 2020 ini, lu timur milih imam. Hati-hati milih imam. Jangan kau pilih imam karena sekampungmu. Jangan kau pilih imam karena sepupumu. Jangan pilih imam karena satu partai. Jangan pilih imam karena nak bantu kau ini acara. Pilih karena kau yakin itu orang baik. Kalau kau salah milih imam, hati-hati. Kau akan ditanya itu yang kau pilih. Coblos cuma 3 menit. Tapi demi Allah, 3 menit itu ketika kalian salah, maka dia akan membuat perda-perda yang tidak mendukung agamamu. Jangan kau pilih imam gara-gara money politik. Nah kasih kau 500.000 dongok. Kalau ada orang bawakan kau uang, ambil kau batu. Kau hina saya ya. Saya miskin tapi kau tidak bisa beli harga diriku. Betul baru kau ambil nanti. Adik-adik, hei, kalian yang punya KTP, pergunakan hak pilihmu. Jangan kau mau dibodoh-bodohi dengan uang. Kau tidak akan miskin dengan menolak uang politik, dan pun kau tidak akan kaya dengan mengambil uang politik. Ibu-ibu, biar maka ibu tidak ambil uang 500.000, yang penting ibu pilih orang baik. Kalau kita tidak nikmati orang baik itu, paling tidak dibikin aturan yang akan dinikmati anak 5-10 tahun yang akan datang. Keliru kalau kalian berkata, ini misalnya menasamin 300.000, dongok. Ya, pilih orang-orang yang yakini baik. Gimana caranya? Gampang sekali. Kalau dia nanti mau dipilih baru dia datang di masjid. Nanti mau dipilih dia baru dia tangi ki. Ay, jangan kau pilih tuh Pak Baleang itu. Siapa suruh kau panggil kak? Ini penting bos, penting. Hah? Yang kedua, soal pilkada. Demi Allah jangan kalian bercerai-berai gara-gara pilih-pilihan. Bodoh kalian. Makanya panitia waktu undang saya lihat balehonya tidak ada satu wakil bupati. Saya bilang jangan bawakan saya soal-soal. Kasih muncul semua itu. Ada Pak Bupati enak, Pak Bupati baik, Pak Wakil Bupati baik, semua calon baik. Saya bilang jangan. Kalau ada yang hilang fotonya saya tidak mau datang. Karena temanku dua-dua, orang baik dua-duanya. Ya kalau saya doakan mudah-mudahan satu paket lagi supaya enak ki. Daripada repot-repot bingung ki sede teman tak Pak Bupati, teman tak tahu wakil, datang ki di Bupati pecu wakil, datang ki di wakil pecu Bupati, bingung maki. Ya mau. Doakan sebelum ini cuaca kan masih bisa bergerak-gerak kiri kanan. Kita doakan mudah-mudahan Allah pertemukan hati. Ya.
Kasihan kalian kalau hari pilkada bertetangga yang selama ini berjamaah bareng-bareng, dakwah bareng-bareng, hanya karena beda pilihan kalian bertengkar. Bodoh. Pilkada hanya sekali 5 tahun. Ini pesta demokrasi. Enak itu kalau siapa calonmu? Siapa calonmu? B. Enggak apa-apa, sama-sama jadi orang Luhut Timur. Mudah-mudahan yang terpilih orang baik. Enak tuh. Kalian juga tim sukses. Dengar ini. Tim sukses para kandoe. Tapi perlu biaya operasional. Pret. Demi Allah Pak Bupati, tidak semua yang dekat sama Bapak orang baik. Lebih banyak yang mau dapat proyek dengan menjelek-jelekkan lawannya Bapak. Makanya ketika mereka datang Pak, jabat tangan sambil berlindung kepada Allah. Gimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Coba kan, andai saja ada Tongi Pak Wakil tak di sini, kan enak dilihat kalau pemimpin kita kompak. Nah, tapi Pak Wakil saya dengar tadi ada ada ikuti page on properties. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Bupati, Wakil Bupati tetap dalam lindungan Allah. Dipersatukan supaya enak tongki kita datang di sini. Misalnya ada satu di dukun dikalai ndak datang maki ceramah karena bilang jamah kau bukan pendukungku itu blacklist hancur kita. Maka saya bilang sama panitia, jangan kau libatkan saya dalam pilkada soal itu. Ada toti saya mau datang ceramah. Bagaimana enak toh kalau kita kompak. Maka bersatulah. Yang paling penting bagian kalian anak-anak milenial ini, kau datang nyoblos. Jangan lagi kau berkata, tidak usah, siapapun sama ji, tidak deh. Kau tidak boleh menjadi buta politik. Kalau kau buta politik, maka orang yang menguasai politik, orang yang tidak urus masa depanmu. Saya kasih kau contoh. Kau bilang belajar mau kau saja. Oke, kau belajar dengan baik. Keluar kau ranking 1. Kuliah kau kemudian keluar menjadi juara terbaik. Tapi pemimpin yang terpilih tidak peduli lapangan kerja di kampungmu, maka kau kalian pulang menjadi sarjana pengangguran. Ya, kompak, Fale dukun dakwah. Ustadz doakan Fale supaya berkembali berjaya. Bupati lancarkan dakwah. Para mubalik doakan para pejabat supaya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sayangi suamimu, suami jangan kau tipu istrimu. Alasan rapat-rapat pergi merapat. Kan enak kalau kita semua kompak sehingga terwujud wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Inilah saja tausiah kita pada taklim kita kan. Belum puas? Betul? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau ku kasih puas ki semua ibu. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Ya. Saya titip khusus ibu yang 4 ini bu. Kalau merasa hijrah, 1 jangan maki-maki suami bu. Boleh marah tapi jangan menghina. Apalagi bu hina keluarganya. Ya. Yang kedua, jangan membebani suami di luar kemampuannya. Yang ketiga, tutup aurat dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, ibu dirikan sholat. Aman dunia akhirat ibu. Inilah tausiah kita. Woi belum. Woi, baca doa dulu bos. Ya, masih ada cara setelah ini? Bantu penggalangan dana, Ustaz. Oh, penggalangan dana. Ini acara berjalan karena ada dukungan dana. Dan ternyata dana belum cukup. Siapa yang sembunyi itu dana? Mana ide dana? Mana mau didukung ini dana? Mana? Bu ibu, hei, mau suami terhindar dari wanita jahat? Mau? Bapak-bapak mau terhindar dari prostat? Kah? Adik-adik mau terlepas dari jomblo fisabilillah? Kau sedekah. Keluarkan sedekahmu. Keluarkan berapa saja. Ketika kalian tarik dompet, itu setan nagoda kau. Jaku. Sedikit mu. Berat. Baku tarik itu udah bilang setan. Keluar. Setan. Tapi begitu kau mau cabut lagi, dia bilang ambil kau yang murah, ambil kau yang sedikit, ambil sedikit. Setan bilang kau tidak bisa kalah si setan, kasih masuk semua.
Nah, kau lihatlah itu yang lewati saja itu kena godaan setan. Sambil solawat, yuk. Salatullah, salam ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah. Di belakang, di belakang. Wa kulli mujahidi lillah. Ya, silakan ya. Terima kasih Pak Bupati, Pak Ketua yang sangat semangat malam ini. Luar biasa juga hadir istri beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.